Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa-siswi Ibu, perkenalkan nama Ibu Abel Maisyita. Hari ini kita akan membahas layanan klasikal bimbingan konseling dengan topik Stop Bullying. Tujuan Ibu memberikan layanan ini yaitu agar siswa mampu memahami tentang perilaku bullying dan siswa mengetahui apa dampak dari perilaku bullying. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pengertian bullying? Baik, akan Ibu jelaskan. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh individu atau perkelompok yang dilakukan secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun sosial, dengan tujuan menyakiti atau merendahkan orang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bullying. Yang pertama, jenis bullying fisik, yang dimana fisik ini seperti memukul, menendang, mendorong, intinya menyakiti fisik seseorang. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu verbal, seperti menghina, mengejek, atau memberikan julukan negatif kepada temannya. Kemudian yaitu sosial, mengucilkan atau menyebarkan gosip yang tidak baik tentang seseorang tersebut. Dan yang terakhir yaitu cyberbullying, ini tingkah perilaku bullying yang dilakukan lewat media sosial, seperti misalnya kita mengomentari orang atau menjudge seseorang di media sosial dengan ketikan yang kasar, yang dimana ketikan itu dapat menyakiti hati seseorang. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari tindakan bullying ya siswa-siswi Ibu semua. Selanjutnya kita masuk pada tanda-tanda anak korban bullying. Anak-anak yang menjadi korban bullying tentunya pasti menunjukkan gejala-gejala. Yang pertama, anak ini akan menjadi murung dan tidak aktif di kelasnya. Nah, yang kedua, perubahan perilaku, yang dimana anak yang biasanya ceria, dia akan menjadi lebih banyak diam, mudah marah, dan sensitif pada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu penurunan prestasi akademik, yang lainnya akan menjadi turun karena tidak fokus belajar. Yang keempat yaitu mengeluh sakit tanpa sebab medis, dan yang terakhir itu anak akan enggan datang sekolah dikarenakan dia akan takut datang ke sekolah karena takut akan dibully, disakiti oleh teman-temannya. Selanjutnya itu faktor penyebab bullying. Yang pertama itu faktor individu, yaitu faktor dari dalam diri anak, yang dimana anak ini membutuhkan suatu kekuasaan atau ia ingin merasa ditakuti atau disegani oleh teman sebayanya. Nah, yang kedua yaitu yang paling penting adalah faktor keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga adalah fondasi utama bagi pembentukan karakter anak. Nah, jika dalam keluarga terdapat sebuah kekerasan, maka itu akan bisa menjadi contoh bagi anak. Dan hal ini merupakan tindakan yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial, yang dimana seseorang sudah menganggap bullying ini sebagai hal yang biasa, bahkan sebagai candaan. Itu tidak boleh ya semuanya, karena itu merupakan hal yang tidak baik, yang dimana dapat menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya yaitu dampak terhadap kesehatan mental. Anak yang mengalami bullying pastinya akan merasakan yang pertama itu cemas berlebihan dan takut akan ke sekolah, yang dimana anak ini akan merasa takut untuk dibully di sekolahnya. Nah, yang kedua, anak ini akan mengalami depresi ringan hingga berat, yang dimana ini akan membuat anak ini mendapatkan gangguan psikologis pada dirinya. Hal ini sangat tidak baik ya semuanya. Dan yang ketiga yaitu penurunan harga diri dan percaya diri. Nah, contohnya dari bullying verbal, seperti kita menjudge seseorang. Nah, itu akan menurunkan rasa kepercayaan dirinya. Nah, yang keempat, gangguan tidur atau insomnia, yang dimana orang ini akan sulit tidur karena dia akan memikirkan mengapa ya dia bisa diperlakukan seperti ini gitu. Nah, yang kelima yaitu anak akan menarik diri dari lingkungan sosial. Dia akan menjauhkan dirinya karena kan dia merasa tidak percaya diri akan dirinya. Nah, yang keenam yaitu resiko menyakiti diri sendiri atau pikiran untuk bunuh diri. Wah, ini sangat berbahaya ya, dimana dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak berguna atau tidak dibutuhkan oleh orang lain, sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak berharga, sehingga dia tidak segan-segan menyakiti dirinya. Nah, dari materi layanan yang telah Ibu berikan tadi dapat disimpulkan bahwasannya perundungan atau bullying ini adalah tindakan agresif
agresif yang dilakukan oleh seorang individu maupun berkelompok. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukan secara sengaja, yang dimana ini bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain. Nah, perundungan dapat dilakukan secara verbal, fisik, sosial oleh kelompok atau perorangan. Jadi siswa-siswi ibu, bullying ini bukanlah tindakan yang sangat baik ya. Ini adalah salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja di kalangan sekarang ini. Nah, sebaiknya itu dihindari ya. Nah, sekian materi layanan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di materi layanan selanjutnya. Dadah.